Kalau mau menunggu sampai siap, maka kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Oleh Lemony Snicket. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya, Alfriska Silalahi di channel Smarter Beat. Halo semua, kembali lagi. Kita ada di sesi question and answer untuk topik kinematika. Ada satu pertanyaan dari salah satu mahasiswa yang menanyakan tentang slide berikut. Dari slide tertulis, percepatan jika delta t sangat kecil atau mendekati 0, maka acceleration average-nya atau percepatan rata-ratanya menjadi percepatan sesaat, di mana dituliskan formulanya menjadi A sama dengan limit delta t mendekati 0, perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu, di mana persamaan ini menjadi dv per dt. Itulah sebabnya percepatan itu merupakan perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Nah, dengan catatan, percepatan bernilai positif atau negatif menunjukkan arah. Jadi nilai positif dan negatif hanya menunjukkan arah, bukan memperlihatkan kelajuan yang semakin bertambah atau berkurang. Sampai di sini rasanya bisa ya. Jadi kalau ada nilai kecepatan negatif 2 meter per second dan juga kecepatan 2 sama dengan 2 meter per second, ini menunjukkan value yang sama. Hanya arahnya yang berbeda. Jadi kalau misalnya nih saya buat nih di kuadran 1, ini di kuadran 2, ini 0, ini misalnya 2, ini adalah negatif 2. Ini saya misalkan adalah kecepatannya ya. Jadi kalau misalnya ada mobil gitu, saya bikin di sini mobil bergerak dengan kecepatan sama dengan 2 meter per second, maka sebenarnya ketika mobil ini berubah arah ke sana dengan kecepatan negatif 2 meter per second, sudah, ini saya hapus, itu sebenarnya sama, hanya arahnya saja yang berbeda. Jadi mulai dari sini dia mau ke sini negatif 2, atau dari sini mau ke sini positif 2 meter per second, itu sama. Begitu juga dengan percepatan. Ketika percepatan misalnya ada 1 meter per second kuadrat dan juga kecepatan kedua dan juga percepatan yang kedua adalah negatif 1 meter per second kuadrat, maka sebenarnya nilainya adalah sama, hanya arahnya saja yang berbeda. Sampai di sini semoga cukup jelas. Kemudian, apabila tanda kecepatan dan percepatan suatu partikel sama, jadi ketika kecepatan dan juga partikel tandanya sama, oke, maka kelajuan partikel akan semakin besar. Nah, ini kelajuannya semakin besar. Oke? Sebaliknya, jika kecepatan dan juga percepatan tandanya berbeda, maka kelajuan partikel akan semakin berkurang. Yang ini kelajuan semakin berkurang. Oke, sampai di sini. Kita akan bahas soal ini, tapi saya mau kasih contoh satu soal. Di sini tadi sudah kita bahas, jika kecepatan dan percepatan tandanya sama, maka kelajuan akan bertambah. Perhatikan, tanda yang sama maka arahnya sama. Tidak akan mungkin terjadi jika V positif arahnya ke kanan, tetapi A negatif arahnya ke kiri, dan kelajuannya pun akan bertambah. Pasti akan mengalami suatu perlambatan sehingga A menghasilkan tanda yang negatif. Ini contohnya. Jika suatu benda memiliki kecepatan V dan percepatan yang tandanya sama. Nah, kalau misalnya tandanya sama, maka arahnya adalah sama, ya kan? Nah, dengan demikian maka akan mengalami kelajuan yang semakin besar. Ini tadi statement dari pernyataan yang di sini. Coba kita kerjakan soalnya.
Kita bayangkan ya, ada suatu balok A. Di sini adalah posisi awal dan ini posisi akhir. Posisi awalnya itu dengan kecepatan itu sehingga dia bergerak dari sini ke sini itu adalah 2 meter per second. Dan posisi akhirnya dia adalah diam. Dengan kata lain Vt-nya adalah 0 meter per second saja. Kemudian selang waktunya itu mulai dari 0 sampai 1 second. Oke? Nah, percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Oke, perubahan kecepatan maka adalah kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Sudah? Maka kecepatan akhirnya adalah 0. Kita tuliskan 0 dikurang 2. Oke, karena di sini 2. Kemudian dibagi dengan T dikurang T awal. Maka 0 dikurang 2 meter per second dibagi dengan 1 dikurang 0 second. Oke, 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2 dibagi dengan 1 sehingga percepatannya menjadi negatif 2 meter per second kuadrat. Nah, kita tuliskan kembali. Kecepatan awal dia 2 sampai dia 0 meter per second. Nah, 2 sampai 0 ini merupakan nilai yang masih positif. Dan arahnya adalah ke sebelah kanan. Oke, ke arah kanan. Kalau tanda negatif ini berarti berlawanan arah dengan kecepatan, karena kecepatan tadi positif ke arah kanan. Kalau percepatan menjadi negatif, berarti arahnya ke arah kiri. Dengan kata lain, kalau berbeda tanda, maka apa? Kelajuannya mengalami pengurangan atau ada pengurangan kelajuan. Bisa? Coba kita kembali ke slide yang ini. Apabila tanda kecepatan dan percepatan suatu partikel sama, maka kelajuannya akan semakin besar. Sebaliknya, jika tanda kecepatan dan percepatan berbeda seperti case yang ini, maka kelajuan partikel akan semakin berkurang. Nah, coba kita ingat, dari yang 2 menjadi 0. Pasti ada perubahan percepatan kan? Atau perubahan dari yang 2 menjadi 0. Dengan kata lain bisa kita tuliskan bahwa ada perubahan kelajuan dari yang tadi memiliki laju sampai diam. Baloknya tidak memiliki kelajuan sama sekali. Nah, itu yang dimaksud dari kata-kata di sini. Sekarang kita coba kerjakan soal ini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal adalah negatif 6 meter per second. Direm hingga berhenti selama 2 detik. Maka percepatan mobil tersebut berapa? Coba ini kebetulan sudah saya tuliskan juga. V0-nya negatif 6 meter per second direm sehingga Vt-nya menjadi 0 meter per second. Selama 2 detik. Berarti T akhirnya ini adalah 2 detik. T akhirnya itu saya bikin T. T awalnya itu sama dengan 0 detik atau 0 second. Berapa percepatannya? Coba kita hitung. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap selang waktu sehingga dapat kita tuliskan Vt dikurang V awal dibagi dengan T dikurang T awal sama dengan Vt-nya berapa? 0. Dikurang kecepatan awalnya berapa? Negatif 6. Negatif 6 meter per second dibagi dengan 2 dikurang 0. Ini menjadi berapa? 0 ditambah 6 per 2 sama dengan 3 meter per second kuadrat. Tadi kita sudah peroleh jawaban untuk pertanyaan yang ini. Sekarang saya mau coba simpulkan dengan 3 buah kasus. Masih mirip seperti yang ini, ada sebuah mobil bergerak dengan 3 kondisi, case 1, 2, dan 3. Case 1, 2, dan 3, di mana mobil bergerak dari kecepatan 0 menjadi 6 meter per second. Kemudian dari 6 meter per second direm menjadi 0. Dan yang terakhir, dari 0 menjadi negatif 6. Dan yang terakhir adalah dari negatif 6 menjadi 0. Nah, yang ditanya adalah berapa percepatannya. Kita sudah tahu bahwa percepatan itu sama dengan perubahan
kecepatan terhadap selang waktu. Nah, coba kita selesaikan satu-satu. Maka ini A sama dengan 6 dikurang 0 per, kita bikin di sini T-nya sama dengan 2 detik saja. Oke, sama seperti soal yang ini. Per 2 sama dengan berapa? 3. Oke, sedangkan yang ini adalah 0 dikurang 6 per 2 sama dengan negatif 3. Ya kan? Yang ini sama dengan negatif 6 dikurang 0 per 2 sama dengan negatif 3. Sedangkan yang terakhir, 0 dikurang negatif 6 per 2 sama dengan berapa? Ini sama dengan 6 per 2, 3. Meter per second kuadrat, meter per second kuadrat, semuanya meter per second kuadrat, meter per second kuadrat. Nah, kalau kita ingat yang tadi bahwa jika V dan A tanda sama, maka kelajuannya saya bikin bertambah. Jika V dan A tanda beda, maka kelajuannya adalah berkurang. Coba kita cek. Kasus yang ini, kecepatannya bagaimana? Positif, tidak ada perubahan tanda kecepatan, dan juga percepatannya positif. Maka ini bisa saya simpulkan bahwa kelajuannya, ini kelajuan, itu bertambah. Oke? Nah, di sini dari 6 menjadi 0 yang pasti sudah pasti direm. Oke? Percepatannya juga menghasilkan nilai yang negatif. Ini berarti menghasilkan kelajuan yang semakin berkurang karena tanda ini. Nah, kasus yang ini, tandanya ini negatif. Oke? Ini juga dia negatif. Oke? Tandanya sama kan? Maka ini akan mengalami percepatan kelajuan. Logikanya mobil dari 0 ke sana pasti makin bertambah kan kelajuannya kan? Karena dia menghasilkan negatif 6. Ingat ya, negatif itu hanya arah. Dari 0 ke 6. Pasti dia mengalami pertambahan. Berbeda yang tadi, kasus yang kedua. Mulai dari 6 ke 0. Nah, sekarang yang terakhir. Dari negatif 6 ke 0. Pasti sudah mengalami perubahan kelajuan. Kelajuannya pasti berkurang kan? Kita cek. Percepatannya itu positif. Sedangkan kelajuannya di sini adalah negatif. Oke? Atau dari sini ke sini. Ya, dari situ yang menunjukkan bahwa kalimat ini. Apabila tanda kecepatan dan percepatan suatu partikel sama, maka kelajuan partikel akan semakin besar. Sebaliknya, jika tanda percepatan berbeda, maka kelajuan partikel akan semakin berkurang. Di sini bisa kita simpulkan ya, bagaimana kalau di sini adalah tandanya sama, saya beri tanda merah, merah saja. Ini adalah yang semakin bertambah. Ini yang bertambah karena tandanya sama, sedangkan yang ini berkurang karena tandanya berbeda. Oke, demikian adalah jawaban dari pertanyaan salah satu mahasiswa mengenai satu dimensi. Sudah kita selesaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih semuanya. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.